Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Mutiara Islami Salasiwa. Saya Syifa Faradila. Saya Safira Aulia Yasmin. Saya Nuraini. Saya Rata Safa. Saya Rizka Mahmud. Di sini kami akan menjelaskan tentang EPG, efek pemanasan global. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, CO2 bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Gas-gas efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida dalam kurung CO2, belerang dioksida dalam kurung SO2, nitrogen monoksida dalam kurung NO, nitrogen dioksida dalam kurung NO2, gas metana dalam kurung CH4, dan klorofluorokarbon dalam kurung CFC. Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain. Hari terperangkap oleh atmosfer bumi, gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dalam kurung CO2 bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Apa itu global warming? Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Apa penyebab global warming? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrat gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya adalah Pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer. Deforestasi. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dan dilepaskan ke atmosfer. Efek rumah kaca. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Apa dampak pada lingkungan? Yang pertama, bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain. 2. Perubahan iklim ekstrim seperti heatwave, kenaikan permukaan laut. Apa dampak sosial dan ekonomi? Yang pertama, kerugian ekonomi, dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Yang kedua, kesehatan masyarakat, ancaman terhadap kesehatan manusia. Perjanjian internasional tentang EPG Paris Agreement muncul sejak tahun 2015 adalah bukti perjanjian internasional yang berfokus pada penanggulangan permasalahan iklim global. Dilansir dari BBC News, perjanjian ini diadopsi hampir 200 negara di dunia. Seluruh negara diharapkan turut adil dalam mengurangi emisi gas maupun faktor lain penyebab perubahan iklim. Isi Paris Agreement yaitu berupaya membatasi kenaikan suhu global sampai di angka minimum 1,5 derajat Celcius dan di bawah 2 derajat Celcius untuk tingkat pra-industri, mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca dan aktivitas serupa, guna meminimalkan emisi gas serta mencapai target emisi net zero atau nol bersih. Upaya mengatasi global warming. Yang pertama ada kesepakatan internasional perjanjian Paris dan tujuan emisi. Dan yang kedua ada inisiatif pemerintah dan swasta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau global warming. Dan pemeran pemerintah dan perusahaan juga sama pentingnya. Ada edukasi dan kesadaran pentingnya pengenalan tentang global warming dan tindakan individu. Mari kita wujudkan